Well, students, we are going to daily devotion. So, take your Bible, daily devotion book, pencil, and put on your table. Our devotion today is about Luke 5, verse 17 until 26. Okay, let's read together. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi sesudah kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya, sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Anak-anak, devotion hari ini menceritakan tentang kesembuhan orang lumpuh. Nah, di dalam setiap perjalanan Yesus di dalam kitab Injil, kita melihat bahwa Yesus senantiasa memberikan mukjizat-mukjizatnya, mulai dari menyembuhkan orang tua Petrus, menyembuhkan orang kusta, mengangkat manusia dari pencala ikan menjadi penjala manusia, hingga sampai menyembuhkan orang lumpuh. Nah, itu dikerjakan Allah untuk kemuliaannya, untuk menyatakan bahwa Allah punya kuasa, dan untuk menyatakan bahwa di dalam segala sesuatu yang ada, hanya Allah itu sendiri yang mempunyai kuasa dan kekuatan. Tapi di sini juga dikatakan ketika Allah pun mempunyai kuasa, orang-orang yang ada di
sekitarnya harus memiliki iman dan kepercayaan yang kuat kepadanya. Sama halnya seperti orang lumpuh yang mempunyai iman, ia sembuh dari kelumpuhannya. Iman saudara-saudaranya itu menguatkan sehingga Yesus melihat bahwa mereka mempunyai iman yang kuat untuk menyembuhkan kelumpuhan dari orang lumpuh. Nah, uniknya di sini ketika ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Yesus mengetahui pikiran mereka. Nah, di dalam pikirannya, baik yang jahat ataupun yang baik, Yesus mengerti. Sama halnya dengan kita sekarang. Allah yang sama di dalam Alkitab, maka Allah yang sama juga yang memberkati kita dan mengetahui apa isi pikiran kita. Nah, baik pikiran kita yang baik atau yang buruk, pikiran kita yang penuh dengan semangat atau di dalam duka cita atau di dalam kekhawatiran. Tapi satu hal, Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam situasi apapun, di dalam pekerjaan apapun, kita harus memiliki iman. Nah, di dalam kondisi yang kita alami sekarang ini, Tuhan juga mengingatkan kita supaya memiliki iman yang kuat bahwa apa yang terjadi saat ini akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Seperti orang lumpuh ini, Tuhan berkata bahwa bangunlah, angkatlah tempat tidur dan kembalilah ke rumahmu. Nah, di saat ini Tuhan menyatakan ke kita, bangunlah, berdoalah, milikilah iman yang kuat bahwa kondisi ini akan berakhir baik. Kondisi saat ini akan berakhir baik seperti apa yang Tuhan maksud. Ketika kita memiliki iman yang kuat, ketika kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah dan kepada kuasa-Nya, maka semua yang kita butuhkan akan terjadi di hadapan Tuhan. Anak-anak, kita menginginkan wabah ini akan berakhir, maka ini akan berakhir seperti yang Tuhan janjikan. Semua yang terjadi, baik yang buruk ataupun yang baik, Tuhan punya kuasa untuk menyatakan kebenaran dan kebesarannya. Maka anak-anak, milikilah iman yang kuat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan dapat memindahkan gunung. Nah, Tuhan menuntun kita supaya kita memiliki iman yang kuat, supaya apa yang kita doakan, yang kita ucapkan, dan yang kita butuhkan itu kita dapatkan. Nah, dan Tuhan berkuasa atas setiap iman kita, setiap kepercayaan kita, dan berkuasa atas setiap doa-doa kita. Nah, anak-anak, berarti mulai dari sekarang ketika kita masih memiliki iman yang tidak kuat, mari menguatkannya dari sekarang. Mari berdoa, mengambil waktu saat teduh, mengambil waktu hikmat bersama Tuhan, menikmati hadirat-Nya, supaya kita boleh masuk dan menyembah dan berdoa kepada-Nya. Oke, anak-anak, so the portion today has finished. I have a question. What did you get from the portion today?
write down your book daily devotion, and don't forget send it to me before 8 a.m. Okay? God bless you anak student. Jadilah anak Tuhan yang memiliki